Partisipan yang datang kasus pesugihan itu selalu ada perjanjian gitu. Dan akhirnya minta tumbal. Okay. Dan jangan sampai kita keluar dari ini ya. Peraturannya seperti itu dulu sekarang hari ini ya. Jangan ada yang keluar, apapun yang terjadi ketika dia menyerang, kalian angkat kaki aja. Bukan gini, tapi ngangkat gitu ke dalam sana. Di sini saya melihat auranya kencang banget ya. Coba tanya dia. Manusia bermuka dua. Melakukan perjanjian goib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Didit. Selamat malam Didit. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya di sini akan bercerita di mana itu pengalaman saya. Keluarga saya itu sering dihina oleh tetangga saya karena ekonomi saya. Karena orang tua saya itu orang nggak punya. Ini yang menghina siapa? Tetangga saya. Jadi hampir setiap hari itu dapat hinaan dari tetangga. Dan yang saya nggak terima itu, yang bikin saya nekat bertapa ke kuburan itu ketika orang tua saya dihina oleh tetangga-tetangga saya. Nah dari situ saya pergi ke makam untuk bertapa. Buat apa? Untuk bertapa. Nah yang saya baca itu mantranya ternyata ilmu hitam. Dapat mantra itu dari mana? Dari sang kakek dulu, waktu almarhum kakek masih ada. Ngasih tahu nggak kakek? Itu mantra untuk apa sih? Enggak, cuman ini nanti dibaca suatu saat kamu pasti membutuhkannya. Saya mau tanya deh, tujuannya Mas Didit waktu ke makam saat merasa dihina itu untuk apa? Ya, saya untuk mencari pesugihan, istilahnya buat merubah ekonomi saya. Oh, supaya secara ekonomi membaik dan tidak dihina lagi. Betul. Berhasil. Nah, tiba-tiba pas lagi saya tapa, ada seorang ibu-ibu yang menghampiri saya. Membawa kantong hitam, berisikan duit, kendit, dan batu. Duit? Kendit dan batu. Pendit? Kendit. Kendit. Iya, kendit itu terbuat dari benang hitam. Kendit tuh apa? Kamu pernah dengar nggak? Kendit, nggak tahu deh kendit apa ya kendit. Kayak benang hitamnya Semacam agak tebal gitu. Benang hitam buat dililit dipakai di badan kita. Oh, Nah, yang bisa diikat jadi sabuk kayak gitu-gitu ya. Iya. Dan juga apa tadi? Batu. Duit, kendit dan batu. Iya. Setelah mendapatkan itu, Setelah mendapatkan itu saya langsung pulang karena disuruh pulang oleh sang ibu-ibu itu. ibu itu cuma ngasih cuma-cuma gitu? Iya, gitu masih aja? cuma-cuma. Kendit Entah sama itu arwah almarhum nenek saya, mungkin merupakan seorang ibu-ibu. Itu nyata ya? Nyata. Oke, lalu setelah pulang? Setelah pulang, pesan dari ibu-ibu itu, duit ini buat belanja. Kendit buat kamu pakai, dan batu itu taruh di lemari. Oke. Lalu kemudian? Nanti setelah kita belanjain duit itu, nanti si duit itu bakal kembali ke kita. Jadi nggak habis-habis uangnya. Nggak ya? habis-habis, justru malah bertambah karena kita dapat dari kembalian. Kembalian dapat, Oke. belanjaan dapat, duit kembali. Oke. Nominalnya berapa sih kalau kamu boleh tahu? Nominalnya 10.000. 10.000. Iya, cuman kalau buat di kampung kan 10.000 itu juga. 10.000 rupiah. Iya. Dibelanjain, dapat barang, Tapi uang nggak balik. habis-habis. Tapi belanjanya nggak boleh pas Ada 10.000. kembalian, ya lama-lama Jadi malah harus ada bertambah. kembalian. Nah disitulah mulai terkumpul, ekonomi saya mulai berubah makmur. Sampai kalau boleh tahu sampai berapa tuh terkumpul uangnya dari 10.000 itu? Lumayan, tergantung kita belanjainnya berapa kali sehari. Oh, bisa berkali-kali ya, yang Iya. penting ada kembaliannya Yang ya? penting kalau misalkan kita jajan 2.000, kembali 8.000 Iya, dia kali kembali dari situ. 10 hari. Sekali 10 kali. 10
kali itu aja Itu sehari. Iya sehari kan. Bisa setiap hari dan secara perekonomian membaik nih. Membaik sekarang Lalu udah tujuannya membaik. datang ke sini apa? Udah nggak dihina lagi dong? Enggak, dihina enggak. Nah, di situ karena ekonomi saya udah membaik, hidup saya udah ngerasa makmur, di situ saya udah meninggalkan cara-cara seperti itu. Udah saya nggak mau pakai lagi. Oke. Karena Nggak saya ada sadar. nggak ada pemutaran lagi dong, karena basically masnya sendiri tidak bisa mencari uang kan selain cara itu. Kita udah bisa buka usaha Udah warung usaha. Jadi menjadi kecil-kecilan modal karena ya dari iya situ. kita mencari modal. Nah, dari situ saya kan mau tinggalin. Hah. Nah, mau tinggalin udah nggak saya pakai lagi. Mungkin dia ngerasa nggak terima, dilupakan, merasa dilupakan. Ibarat manusia itu lupa kacang kulit, Iya. kacang lupa kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Iya. Terus? Dia sering, disitulah dia mulai ngeganggu saya. Ibu tadi. Iya, entah itu yang ngeganggu saya, entah itu ibunya, entah itu pengisi jimat itu. Yang pasti pengisinya juga si ibu itu, Pak, mungkin. Oh iya benar. Ganggunya gimana? Ngeganggunya kayak misalkan saya lagi tidur, tiba-tiba dia ada di samping saya, apalagi pas malam tanggal lahir saya. Dia pasti selalu hadir. Oke. Jadi malam hari ini datang ke menembus mata batin Buat untuk melepaskan gangguan-gangguan dari itu. gangguan-gangguan itu. Tapi duit, kendit, dan batu itu masih disimpan? Masih saya simpan. Oke, nanti kita tanya pendapat sahabat kami sebenarnya ada kaitannya nggak dengan benda-benda yang disimpan itu ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Didit mendiami rumah dengan nomor 4 dengan tanggal lahir 1 Januari 1987. Saya melihat dari mata batin saya, sosok Didit penuh dengan dendam. Adanya rasa sakit hati pada masa lalu yang membuat Didit melakukan pesugihan. Entah kenapa, saya merasakan adanya sosok gaib yang terus menghantui Didit hingga saat ini. Saya mencoba merasakan Didit adalah sosok yang gila dengan uang. Saya merasakan ada ular bersisik emas. Mungkinkah ini gaib yang ada di tubuh Didit atau bukan? Selamat malam. Selamat malam. Silakan. Entah kenapa ya. Kenapa? Oke. Saya minta garam penuh gitu. Aku mau kencing di sini dulu. Perlindungan ekstra untuk penonton supaya tidak kemasukan. Dan ada kecenderungan partisipan saya kali ini berbahaya. Dia bisa nyerang penonton ya, Roy? Betul sekali. Makanya saya berpikir ulang selama beberapa detik dan mencari informasi bahwa ini harus diprotek dulu sebelum kejadian. Karena nggak mau dia udah masuk, penonton kita ada yang terluka. Iya. Itu satu ya. Makanya kenapa ini garis ini jangan dilangkain, jangan keluar dari garis ya sampai selesai. Oke, berarti jangan sampai terputus ya garisnya ya. Betul, jangan sampai terputus garisnya. Jangan. Sebentar.
Jujur ya, jujur anak bocah ini tampak seperti anak baik-baik lainnya. Namun dia tidak nakal, namun energi yang saya dapatkan membuat seseorang bisa multi persepsi antara real, halusinasi, atau beneran, atau hantu beneran. Ini karena energi negatif atau ada sosok gaib yang dalam diri anak ini, di dalam Didit, atau karena apa, Ron? Karena Mas Didit juga kayak ada apa itu namanya, makhluk. Pesugihan? Ya, pesugihan dan perjanjian. Tinggal dikit lagi kok. Pokoknya jangan ini ya, jangan keluar dari lingkaran putih ini. Biasanya dari partisipan yang datang kasus pesugihan itu selalu ada perjanjian ya. Dan akhirnya minta tumbal. Okay. Dan jangan sampai kita keluar dari ini ya. Peraturannya seperti itu dulu sekarang hari ini ya. Jangan ada yang keluar, apapun yang terjadi ketika dia menyerang, kalian angkat kaki aja. Bukan gini, tapi ngangkat gitu ke dalam sana. Di sini saya melihat auranya kencang banget ya. Coba tanya dia. Manusia bermuka dua.